Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel Guru Edan. Jangan lupa di subscribe, di like, and comment, dan kalau bisa di share-share ke teman yang lainnya Bapak Ibu Guru ya, supaya kita bisa berbagi ilmu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, di hari pertama PPG Guru Tertentu tahap 2 ini sudah mulai bisa dibuka ya Bapak Ibu untuk aplikasi Ruang Guru dan Tenaga Pendidikannya Bapak Guru sekalian ya. Dan sekarang saya akan memberikan tutor bagaimana sih cara menggunakannya. Nanti yang kedua bagaimana sih cara mengerjakannya. Ya, jangan lupa ya, tetap di subscribe, di like, and comment. Nah oke, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita masuk dulu ke akun RGTK nya Bapak Ibu ya. RGTK langsung saja diklik, ketik, masuk ke yang paling pertama Bapak Ibu ya, Ruang Guru GTK nya, klik. Oke, kalau sudah masuk nanti Bapak Ibu nanti terlihat seperti ini. Nah, kalau yang sudah otomatis masuk biasanya nanti lewat akun belajar ID-nya masing-masing Bapak Ibu sekalian ya. Oke, yang pertama kita masuk ke menu sertifikat pendidik. Ini untuk belajar mandiri di ruang GTK-nya. Kita buka. Nah, nanti di sini kita ada 3 modul sama dengan tahap pertama, cuma posisinya mungkin diacak ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada pembelajaran sosial emosi, apa itu nanti dibuka saja oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti ada yang kedua filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, dan terakhir itu pembelajaran mendalam dan asesmen umum 2.0. Dan yang kemarin itu masih pembelajaran mendalam dan asesmen mungkin 1.0. Nah, yang sekarang untuk guru tertentu tahap 2 sudah mulai ditingkatkan 2.0. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memilih mana saja bebas yang mau dipilih. Di sini ada waktunya, ada yang hanya 4 hari, ada yang 6 hari, atau yang 8 hari, bebas yang mana saja Bapak Ibu silahkan kerjakan masing-masing. Tujuannya di sini Bapak Ibu silahkan belajar mandiri. Contoh nih yang sudah saya buka punya kawan saya sendiri. Nah, ini contoh filosofi pendidikan tadi baru dibuka dan 4 hari. Seperti apa sih cara mengerjakannya? Oke, kita buka misal contoh, kita buka filosofi pendidikan. Nah, Bapak Ibu nanti di sini ada beberapa topik. Dari 3 tema itu ada topik yang pertama filsafat Pancasila sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada makna urgensi strategi internalisasi pendidikan, dan terakhir kode etik guru. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan tiga subtema ini atau 3 topik ini, nanti Bapak Ibu baru bisa mengerjakan post testnya. Bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu nanti kerjakan sendiri. Nah, Bapak Ibu, karena kita ini dikejar oleh waktu, Bapak Ibu mungkin pernah melihat yang PPG tahap pertama bagaimana cara mengerjakannya. Kita langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita klik contoh 1, filsafat Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu agar lebih cepat Bapak Ibu silakan klik saja 1. Oke, setelah itu buka, di close. Boleh Bapak Ibu materinya di download. Kenapa Bapak Ibu harus di download? Karena nanti buat pembelajaran Bapak Ibu untuk ujian pengetahuan atau UKPPG nya Bapak Ibu, nanti ini sampai centang atau checklist semua Bapak Ibu ya. Perhatikan nih, semua kalau sudah dibuka biasanya dia akan tercentang hijau Bapak Ibu. Kalau belum tercentang hijau, nanti dia tidak akan bisa mengerjakan Bapak Ibu ke level selanjutnya. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah nanti Ibu terakhir Bapak Ibu bisa latihan pemahaman atau cerita refleksi. Lihat Ibu di latihan pemahaman ini, seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, Bapak Ibu di sini bukan dituntut
nilainya bagus atau tidak, tapi Bapak Ibu memahami tidak gitu tentang apa tadi materi yang telah diajarkan. Nah, Bapak Ibu coba hafalkan atau difoto atau dipelajari, dan nanti pun soalnya tidak jauh-jauh dari latihan pemahaman dan post test Bapak Ibu. Hafalkan saja dan try out nanti Bapak Ibu. Nah, nanti di sini kita semua nanti di bagian akhir biasanya ada nih menyikapi keberagaman. Nah, biasanya di sini nanti di terakhir ada aksi nyata yang Bapak Ibu harus kerjakan. Nah, Bapak Ibu ada tugas-tugas di dalamnya. Bagaimana sih cara mengumpulkannya? Tidak bisa dikumpulkan Bapak Ibu, tapi ya Bapak Ibu hanya contoh mencentang lalu mengerjakan latihan pemahaman dan cerita refleksinya dikerjakan untuk membuka PB. Nah, PB yang ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu setelah terbuka semua, nanti Bapak Ibu diharuskan mengupload jurnal. Ya Bapak Ibu ingat, mengupload jurnal aksi nyata. Bagaimana sih cara mengerjakannya jurnal aksi nyata itu? Nah, Bapak Ibu, jurnal aksi nyata itu bukan dari ketiganya, filsafat, makna, atau kode etik, bukan, tapi pilihlah salah satu saja Bapak Ibu. Contoh misalnya kode etik. Nah, nanti di paling akhir ada aksi nyatanya, Bapak Ibu buka saja. Nah, disuruh apakah? Misalnya di sini nih, disuruh mempromosikan bagaimana cara Bapak Ibu untuk mempromosikan kode etik guru, bisa lewat audio, bisa lewat video, atau apapun itu ya. Nah, lalu ada yang misal ada yang hanya di filsafat Pancasila ini biasanya. Nah, kalau ini biasanya ini Bapak Ibu yang ini kita diharuskan mengerjakan RPP biasanya Bapak Ibu, rancangan pembelajaran di pokok nomor 2 ini Bapak Ibu nih. Pokok pikiran ini diterapkan dalam rancangan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa membuat RPP atau rancangan pembelajaran lainnya atau strategi pembelajaran. Nah, tapi biasanya di filosofi pendidikan ini ada 3. Yang pertama Bapak Ibu, nah di yang ini filsafat Pancasila membuat RPP. Kalau yang makna urgensi ini, nah Bapak Ibu biasanya ini berbagi dengan kombelnya atau komunitas belajarnya, bisa dengan KKG atau MGMP-nya Bapak Ibu. Nanti seperti apa Bapak Ibu bisa dilihat tadi contoh sebelumnya di kawan-kawan di tahap 1. Tapi untuk amannya biasanya Bapak Ibu, bagi saya juga yang sudah mengikuti kemarin tahap 1, saya lebih memilih menggunakan jurnal biasa Bapak Ibu yang dari Una ini. Oh, bukan yang atas Bapak Ibu nih, filsafat Pancasila Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini mudah, hanya membuat RPP. Nanti RPP ini ada minimal ya Ibu, misalnya hanya 800 karakter atau 800 kata. Nah, Bapak Ibu bisa kerjakan. Hanya satu, ingat Bapak Ibu ya, hanya satu aksi nyata dari ketiga topik ini. Kan di sini ada 3 topik, topik filsafat Pancasila, topik makna, atau topik kode etik. Tapi saya lebih menyarankan mungkin yang ini kali ya Bapak Ibu ya, untuk membuat RPP. Tapi itu terserah Bapak Ibu, kreasi Bapak Ibu. Tapi yang ingat, yang jelas agar terbaca oleh sistem, maka Bapak Ibu mengharuskan membuatnya dari Word di-convert ke PDF, karena perintahnya nanti akan disuruh convert PDF. Nanti kita bahas di selanjutnya bagaimana caranya mengupload ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, bagaimana sih cara membuat modul ajar itu sendiri? Nah, kita contohkan. Tadi saya sudah mencontohkan di punya teman saya Bapak Ibu ya.
Nah, di sini sedang dibuka PSE. Nah, di peran guru sebagai tauladan ini. Nah, di sini nanti kita disuruh untuk membuat aksi nyata sebagai guru tauladan itu seperti apa. Nanti tinggal download saja. Nah, Bapak Ibu, seperti ini ya. Ini hanya contoh bagaimana cara membuat contoh. Nih, Bapak Ibu bisa buat seperti membuat jurnal-jurnal biasa Bapak Ibu ya. Contoh nih. Oke, kita berbesar Bapak Ibu. Caranya yang pertama misalnya jurnal modul 1, topik 2 modul 1 yang tadi adalah tentang PSE, sosial emosi. Topik 2 ini peran guru sebagai tauladan. Nah, Bapak Ibu bisa tulis seperti ini yang pertama. Yang kedua mungkin untuk memenuhi tugas PPG tertentu, misalnya tahap 2 jurnal modul ajar. Nah, bisa mungkin seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di bawahnya ada subjudulnya bla 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 bla, terserah Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu sekalian, nah di bawahnya biasanya ada logo universitas boleh, atau foto Bapak Ibu sendiri mangga dipersilahkan ya. Yang di bawahnya nanti seperti biasa ada nama Bapak Ibu sendiri, bidang studinya misalnya contoh PKN, PJOK atau yang lain, silahkan isikan. LPTK-nya nanti sesuaikan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir selanjutnya, bagi yang belum keluar nih bisa menggunakan nomor UKG. Di mana sih nomor UKG? Nah, yang misal 2019 atau 2017, 2016, tapi tidak pakai @guru_id ya, yang hanya nomor depannya saja. Oke, selanjutnya ada ya, nah masih misalnya pendidikan profesi guru tertentu tahap 2. Misalnya ini punya teman saya di Universitas Pancasakti Tegal 2025. Nah, sekarang kita mulai ke isinya apa saja sih. Seperti tahap 1 kemarin mungkin Bapak Ibu ya, agar lebih sederhana karena kita ini dibebaskan mau membuat seperti apa. Yang penting ada dan aksi nyata ini dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama ada latar belakang masalah. Nah, nanti Bapak Ibu ceritakan saja latar belakang masalahnya itu dari judul. Misal contoh judulnya adalah seperti tadi nih. Latar belakang masalahnya itu dengan judul pembelajaran sosial emosi berbasis EMC 2 tingkat SDK di SKS Salam. Nah, nanti Bapak Ibu silakan ceritakan masalahnya dari kondisi anak kah, bagaimana sosial emosinya dan bla 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 bla. Lalu tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan, tujuan pembelajaran PS itu apa sih? Nah, selanjutnya rancangan kegiatan. Nah, Bapak Ibu di sini diharuskan nih, karena di sini jurnal aksi nyata, Bapak Ibu harus merancang kegiatannya seperti apa. Lalu ada pelaksanaannya. Nah, setelah dirancang, silakan Bapak Ibu jabarkan. Nah, seperti anu bla 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 bla. Nah, setelah itu lalu Bapak Ibu simpulkan seperti biasa. Kesimpulan ini jangan terlalu banyak ya Ibu ya, bisa 2 atau ya 3 alinea lah. Lalu refleksi guru. Nah, refleksi guru ini pengalaman Bapak Ibu sekalian yang sudah didapat dari pembelajaran ini apa ya. Misal contoh, semenjak saya mengajarkan PSE, anak saya lebih penurut atau lebih pendiam. Nah, silakan bebas itu ya. Ini boleh panjang, boleh pendek, tergantung situasi Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya ada umpan balik guru atau umpan balik rekan sejawat. Nah, ini bisa menggunakan beberapa metode, misal bisa wawancara langsung, atau bisa rekam audio, rekam video, atau bisa mungkin ditulis langsung, tulis tangan oleh guru masing-masing. Silakan, itu kreasi Bapak Ibu. Atau bisa mungkin lewat WhatsApp, nanti WhatsAppnya di screenshot, masukkan ke umpan balik rekan sejawat. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir adalah lampiran. Nah, apa saja sih isi lampirannya? Yang pertama ada foto kegiatan. Ada yang tadi foto kegiatan itu kegiatan apa saja yang dilakukan, fotokan, silakan Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada umpan balik rekan sejawat. Nah, yang tadi Bapak Ibu yang akan bisa dikopaskan ke sini saja Bapak Ibu, atau misalnya
dokumen tertulisnya kan tadi di yang di apa di sini nih di G ini misalnya bukan screenshotnya tapi ketikan Bapak Ibu sendiri. Nah nanti di sini foto dokumennya Bapak Ibu, biasanya ini foto dokumen. Nah foto dokumen umpan balik rekan guru sejawat. Nah paling seperti itu aja. Oke Bapak Ibu, nanti silakan yang belum mengerti silakan nanti chat langsung saja kepada saya atau nanti saya lampirkan nomor di bawah ini. Ada yang mau curhat silakan lah, atau kebingungan bagaimana cara membuat jurnal silakan Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengerjakan di sini, nah ingat Bapak Ibu nanti silakan dimasukkan ke jurnalnya ya. Nanti kita akan bagaimana sih cara mengupload jurnal gitu ya Bapak Ibu ya, karena jurnalnya ini bebas bisa. Pokoknya ingat Bapak Ibu ya, dari Word ini disimpan langsung ke PDF Bapak Ibu agar bisa terbaca oleh sistem, jangan Word tapi langsung PDF kan saja Bapak Ibu. Contoh order format nih ada mungkin. Nah nanti di bawahnya langsung ada biasanya PDF, langsung saja save Bapak Ibu seperti itu. Nah silakan Bapak Ibu nanti yang mau bertanya tentang bagaimana sih cara pembuatan jurnal, silakan hubungi saya di bawah ini atau bisa komen atau nanti saya pasang nomor telepon di linknya untuk berbagi ilmu kepada sesama kawan-kawan mahasiswa PG tahap 2 ini ya. Seperti itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah untuk pengerjaannya silakan Bapak Ibu kerjakan masing-masing. Nanti selanjutnya saya akan bagaimana cara mengupload jurnal agar diterima dan bagaimana memperbaiki jurnal yang tertolak atau harus ada yang diperbaiki ya Bapak Ibu. Terima kasih, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe dan di komen Guru Edan. Terima kasih. Salam.